Setiap kali tubuh manusia melakukan aktivitas fisik dengan intensitas yang tinggi, ya, pasti tubuh manusia itu membutuhkan yang namanya recovery. Seperti misalnya seorang atlet, ya, kita ambil contoh misalnya pemain basket atau seorang petinju, ya kita bisa lihat mereka pasti butuh waktu untuk recovery. Dan ada satu penelitian yang menunjukkan bagaimana posisi tubuh kita dan juga bagaimana posisi tangan kita itu bisa membantu mempercepat untuk tubuh kita bisa recovery. Ada satu posisi yang lebih superior dibandingkan dengan posisi yang lainnya saat kita mau recovery. Dan ini berdampak pada oxygen intake dan juga bagaimana kita bisa menurunkan heart rate kita lebih cepat dengan satu posisi ini. Penelitian ini membandingkan dua posisi ya, di mana posisi yang pertama adalah tangan berada di lutut dan posisi yang kedua itu adalah tangan berada di kepala. Dan hasilnya dari penelitian ini menyatakan bahwa orang yang melakukan proses recovery dengan posisi yang pertama yaitu tangan berada di lutut memiliki oxygen intake yang lebih baik dan juga penurunan detak jantung atau heart rate yang lebih cepat. Dan kenapa posisi tangan di lutut itu bisa lebih superior dibandingkan dengan posisi tangan di atas kepala? Dan ini bisa dijelaskan dari sudut pandang biomekanika tubuh kita. Jadi di bagian tulang rusuk kita itu ada satu area yang bisa mengembang dan mengempis, itu dinamakan posterior mediastinum. Jadi pada saat kita melakukan recovery dengan posisi tangan di atas dan juga tangan di belakang kepala seperti ini, itu akan membuat skapula kita atau tulang belikat kita itu pada posisi yang tertekan atau compressed, dan juga thoracic spine atau tulang belakang bagian thoracic itu menjadi extended atau memanjang. Dan dalam postur seperti ini itu akan membuat bagian posterior mediastinum tadi itu menjadi sulit untuk terekspansi atau untuk terbuka. Sedangkan pada posisi seperti ini, di mana tangan berada di atas lutut dengan tubuh sedikit membungkuk, ini akan membuat bagian posterior mediastinum tadi itu akan lebih mudah untuk terbuka. Ya. Dan ada satu istilah yang dinamakan dengan diaphragmatic zone of apposition. Ini artinya pada posisi seperti ini itu akan lebih efisien secara biomekanika tubuh kita untuk dapat memasukkan udara ke dalam paru-paru. Jadi di mana pada posisi sebelumnya ya, tulang rusuk itu lebih flared out atau lebih mengembang, dan ini membuat bagian diafragma itu tidak berada pada posisi zone of apposition tadi. Ini juga kenapa masih banyak seperti misalnya pelatih kebugaran yang keliru, di mana menyuruh shoulder back and down. Ini akan membuat rib cage kita tuh flare out ya, atau semakin mengembang, di mana kalau rusuk kita itu mengembang, maka diafragma kita itu tidak akan berada pada posisi yang optimal untuk bisa memasukkan udara ke dalam paru-paru, atau dengan istilah yang disebut dengan diaphragmatic zone of apposition tadi. Ya, mungkin pada video selanjutnya saya akan jelaskan lebih detail tentang apa itu diaphragmatic zone of apposition.